Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tabel klinik yang telah kita buat. Next slide. Di Sorry. sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada, silakan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Alvin Raja Putra dengan NIM 25105011096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Salim dengan NIM 2510501081. Perkenalkan, nama saya Arlian dengan NIM 25105011099. Perkenalkan, nama saya Kinan Ray Bernadi dengan NIM 25105011084. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Sayuga Falah dengan NIM 25105011098. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Basis data adalah tempat menyimpan data yang terorganisir sehingga informasi dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah dan cepat. Dalam kehidupan modern, hampir semua aktivitas seperti media sosial, belanja online, perbankan, dan layanan kesehatan memerlukan pengolahan data yang besar dan akurat. Tanpa basis data, pengolahan informasi akan lambat, rawan hilang, dan tidak efisien. Dengan bantuan sistem basis data digital seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle, penyimpanan menjadi lebih terstruktur, aman, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, basis data menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang di era teknologi saat ini. Next. Terusnya, tujuannya. Tujuan pembuatan basis data poliklinik adalah untuk mempermudah pengolahan data pasien, dokter, obat, jadwal pemeriksaan, dan proses pendaftaran agar lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Dengan adanya basis data, poliklinik dapat menyimpan informasi secara aman, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pelayanan, serta memudahkan pencarian data saat dibutuhkan. Selain itu, sistem ini membantu proses pelaporan dan pengambilan keputusan, sehingga operasional poliklinik menjadi lebih efisien dan profesional. Basis data poliklinik juga bertujuan mendukung kegiatan pembelajaran dalam ujian akhir semester, khususnya dalam penerapan konsep database secara nyata di dunia kesehatan. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD di sini menggambarkan alur data dalam sebuah sistem klinik, mulai dari pasien yang melakukan pemeriksaan bersama dokter, kemudian dibantu oleh perawat hingga menghasilkan catatan pemeriksaan serta kebutuhan obat yang nantinya ditangani oleh petugas obat, seperti entitas memiliki atribut penting seperti identitas pasien, dokter, perawat, obat, hingga detail pembayaran. Ini ada gambarnya di samping. Oke, next. Ini ada create table-nya. Yang pertama tabel pasien, yaitu pertama ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Untuk ID kita menggunakan INT atau IN karena di akhirnya kita akan menggunakan pakai angka yang primary key yang artinya sebagai kunci utama dari si tabel ini, dan auto insert yang dimana dia itu berguna sebagai, jadi kalau bisa kita masukin angka gitu, dia bakal otomatis untuk data-data selanjutnya otomatis mengikuti 101, 002, dia otomatis mengikuti menjadi 03, 4, 5, 6. Lalu untuk dokter kita hanya memasukkan ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Dua di atas sebenarnya sama aja, spesialis yang beda karena ya untuk menunjukkan dokternya alihnya di mana. Lalu untuk perawat kita hanya menambahkan ID perawat sama nama perawatnya. Untuk petugas kita ada petugas sama petugas serta jabatan. Untuk obat itu ada ID obat, nama obat serta harganya. Yang mungkin untuk harga menggunakan desimal karena dia itu adalah ya harga ya, itu pakai angka dan desimalnya. Lalu untuk pemeriksaan ada ID pemeriksaan, lalu kita mengambil foreign key, minjem dari key-nya si ID pasien, ID dokter, ID perawat, dan untuk keluhan itu menggunakan VATCAR dengan total status biar bisa panjang aja sih. Untuk tabel pembayaran kita mengambil ID pembayaran dan mengambil ID pemeriksaan dari tabel pemeriksaan, ID pasien dari tabel pasien, petugas dari tabel petugas. Status di mana status ini itu jatuhnya kayak si pasien ini dia rawat inap atau hanya sehari periksa doang, serta tanggal keluarnya. Oh ya, untuk pemeriksaan lupa tambah itu tanggal masuknya yang sama-sama pakai date ya, untuk menunjukkan tanggal. Next, tabel dibuat terpisah biar datanya
lebih teratur aja gitu, nggak pusing seperti data pasien, dokter, perawat, petugas, obat, pemeriksaan, dan pembayaran. Phone key itu menghubungkan semuanya biar alur pelayanan itu jelas. Terus relasi antar tabel untuk memastikan tiap pemeriksaan dan pembayaran punya data pendukung yang lengkap sehingga proses pencatatan jadi rapi, mudah dicek dan mengurangi resiko kesalahan. Ini data setat tabelnya untuk ya ini ada petugas, lalu sini ada apa? Pembayaran di mana ini kita masukinnya manual karena kita tahunya emang manual. Lalu sini ada perawat, di sini ada pasien dengan alamat dan nomor teleponnya. Next. Lalu ada insert obat mulai dari ID-nya, terus lalu apa? Nama obat sama harganya. Terus lalu ada pemeriksaan juga manual dan dokter. Untuk petugas, kembali deh ke slide sebelumnya. Untuk petugas kita karena masih bingung nih petugas di sini tuh jatuhnya kayak apa. Dan aku nganggapnya awalnya kita itu petugas ada pemeriksaannya itu pakai security. Cuman baru keinget ada ini ada dokter perawat. Jadi untuk security selanjutnya yang dipakai kita hanya pakai administrasinya. Ya, next slide. Next lagi. Query N. N berguna untuk memfilter berdasarkan 2 atau lebih data yang dipilih. Di sini kita berdasarkan spesialis dokter yang umum dan ID dokter yang di bawah 105 dari tabel dokter. Untuk OR berguna untuk memfilter dari data 1 atau kedua. Muncul jika kondisi terpenuhi yang berarti terdapat datanya. Di sini contoh dari tabel pembayaran dengan ID petugas dari tabel petugas 139 atau 135. Pada query pertama, digunakan OR ID petugas sama dengan 139, OR ID petugas sama dengan 135. Artinya, data pembayaran akan ditampilkan jika salah satu dari dua kondisi itu terpenuhi. Pada query kedua digunakan N spesialis sama dengan umum, N ID underscore dokter kurang dari 105. Artinya data dokter hanya akan ditampilkan jika kedua kondisi terpenuhi sekaligus. Dokter tersebut harus berspesialisasi umum dan juga memiliki ID dokter kurang dari 105. Dengan demikian, OR memperbolehkan salah satu kondisi benar, sementara N mengharuskan semua kondisi benar. Di sini ada sedikit bentuk dari kode view dan OR. Tal. Di sini tuh ada group by dan order by. Pada query pertama, order by harga description dipakai untuk mengurutkan seluruh data obat berdasarkan harga dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Sehingga kita bisa melihat urutannya dengan jelas mulai dari lidocaine injeksi sebagai yang tertinggi hingga paracetamol sebagai yang terendah. Sementara pada query kedua, group by status digunakan untuk mengelompokkan data pembayaran berdasarkan jenis status pasien, lalu count dalam kurung ID underscore pemeriksaan menghitung berapa banyak pasien dalam setiap kelompok. Hasilnya, status rawat inap memiliki 4 pasien dan 1 hari memiliki 6 pasien. Nah, di situ ada contoh penggunaan dari codingan group by dan order by. Boleh motong dikit bentar nggak? Ini mau jelasin buat view ya apa yang dari create view di mana view itu digunain jadi biar kita kan udah capek nih bikin kodenya panjang. Jadi biar gampang nggak perlu ngetik kode panjang gitu lagi kita bikin create view itu nama dari view-nya. Jadi ntar buat nunjukin tinggal kayak pengen nunjukin tabel biasa yaitu select from nama si view-nya yang tadi. Oke, kita lanjut ke right join dan left join. Di query pertama, memulai dari tabel pembayaran, lalu melakukan right join, berurutan dengan tabel pemeriksaan, pasien, dokter, dan perawat. Right join memastikan bahwa semua data pemeriksaan tetap muncul, walaupun ada pemeriksaan yang tidak punya data pembayaran. Setelah pemeriksaan disambungkan, query mengambil nama pasien, nama dokter, dan nama perawat berdasarkan relasi masing-masing ID. Hasilnya adalah daftar lengkap pemeriksaan yang sudah dilengkapi nama pasien, dokter, dan perawat yang menang ini. Sedangkan di query
kedua, kita akan menjelaskan tentang live join. Live join itu digabungkan dengan tabel pembayaran menggunakan live join berdasarkan ID pemeriksaan. Live join berarti semua data pemeriksaan pasti ditampilkan dan data pembayaran hanya ikut jika ada yang cocok. Karena semua baris pemeriksaan punya pasangan pembayaran, hasil akhirnya menampilkan ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, keluhan, serta data dari pembayaran seperti ID petugas, ID obat, dan total pembayaran. Selanjutnya kita sini membahas tentang full join dan inner join. Di query pertama, menggabungkan data pasien, keluhan, dan total pembayaran dengan menggunakan live join pada tabel pemeriksaan ke pembayaran pasien. Lalu digabung lagi dengan hasil right join antara pembayaran, pemeriksaan, dan pasien melalui union. Kombinasi ini memastikan seluruh data tetap muncul, baik pasien yang memiliki pembayaran maupun yang belum, sehingga tidak ada yang baris yang hilang akibat relasi yang tidak lengkap. Lalu di query kedua ini kita menggunakan inner join antara tabel pasien, pemeriksaan dokter, dan pembayaran untuk menampilkan data yang memiliki relasi penuh pada keempat tabel tersebut. Hasilnya berisi informasi lengkap seperti ID dan nama pasien, ID dan nama dokter, keluhan pasien, dan tanggal masuk dan tanggal keluar. Tetapi hanya untuk pasien yang datanya tercatat lengkap di semua tabel. Untuk kesimpulan yang udah kita ambil dari pelajaran tentang poliklinik ini, sistem poliklinik ini dirancang untuk mengelola pelayanan kesehatan secara terintegrasi, mulai dari pencatatan pasien, pemeriksaan, hingga pembayaran, sehingga perlu proses medis dan administrasi dapat terdokumentasi dengan baik. Basis data yang digunakan melibatkan berbagai entitas seperti pasien, dokter, perawat, dan petugas. Dan obat yang saling terhubung dalam hubungan satu ke banyak maupun yang banyak ke banyak yang untuk mendukung alur layanan yang lengkap dan efisien. Sistem ini juga memanfaatkan berbagai fitur SQL untuk menjadikan data secara akurat dan fleksibel. Operator AND dan OR digunakan untuk menyaring data berdasarkan beberapa kondisi. Group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Order by untuk mengurutkan hasil agar lebih mudah dianalisis. Serta inner join, full join, left join, direct join untuk menggabungkan data antar tabel sesuai kebutuhan tampilan informasi. Dengan kombinasi struktur database dan logika query tersebut, sistem poliklinik mampu menghasilkan pengolahan data yang cepat, rapi, minim kesalahan, dan mendukung pelayanan kesehatan yang modern dan profesional. Kurang lebih segitu presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya aja di kolom komentar ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.